Selamat pagi pemirsa, News kembali hadir membersamai aktivitas Anda. Bersama saya Bakiatudinia, inilah News. Pemirsa, Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI kembali hadir membersamai perkuliahan di kelas KPI 5C, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam rangka pendalaman materi tentang mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada Senin 4 September 2023 pukul 07.30 sampai dengan 09.10 waktu Indonesia Barat. Bapak Dr. Adi Kusuma juga menjelaskan tentang berita, yaitu laporan kejadian yang disampaikan penting dan menarik perhatian umum. Ada 4 macam jenis berita. Yang pertama, straight news atau disebut juga hard news, yaitu berita berat, di mana berita disampaikan secara formal dan serius, seperti berita kecelakaan, berita kebakaran, dan berita bencana alam lainnya. Yang kedua ada soft news atau berita ringan, seperti berita kuliner, berita wisata, atau berita lainnya, di mana dalam pemberitaannya dibawakan dengan santai, tidak terlalu formal seperti berita straight news. Yang ketiga ada in-depth news atau kejadian lengkap, di mana beritanya hanya berisi tentang berita lurus, profil lengkap, dan tidak mengandung unsur konflik, seperti 1 jam bersama Anies Baswedan, acara hitam putih, dan acara lainnya, di mana hanya menayangkan tentang profil lengkapnya saja dan fokus pada apa yang ingin disampaikan. Dan yang keempat ada feature news atau cuplikan atau juga opini atau juga tentang tulisan menyentuh, di mana feature news ini biasanya sebagai segmen pelengkap saja dan ditayangkan di akhir. Bapak Dr. Adi juga menjelaskan terkait dengan media massa sebagai sarana untuk pemberitaan. Ada 3 media massa yang digunakan untuk sarana pemberitaan. Yang pertama media cetak, media elektronik, dan media cyber. Pertama melalui media cetak. Sarana pemberitaan melalui media cetak lebih menekankan kepada penulisan, seperti di koran atau majalah atau lainnya, akan sangat berbeda dengan pemberitaan yang dilakukan melalui media elektronik. Pemberitaan yang disampaikan melalui media elektronik, seperti halnya TV dan radio, menggunakan audio visual berupa suara dan gambar, di mana dalam proses untuk penayangannya melalui proses yang sangat panjang. Dalam sebuah berita ada yang disebut dengan isu dan fakta. Isu adalah sebuah permasalahan yang belum juga terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Kemudian ada juga fakta, yaitu suatu hasil pengamatan yang objektif, real, nyata, dan dapat diverifikasi oleh siapapun. How to read and document, step untuk meliput berita. Yang pertama, melakukan wawancara. Yang kedua, foto atau mengambil gambar sebagai dokumentasi. Dan yang ketiga, menulis. Menulis dari jawaban hasil wawancara, kemudian dijadikan sebagai berita. Ada beberapa macam wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensial, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Ketika kita melakukan wawancara, kita harus memperhatikan lafal kita, volume kita, intonasi, dan jeda, agar memudahkan kita dalam meliput informasi. Kemudian dengan menggunakan rumus 5W plus 1H, kita tuliskan dari hasil jawaban tersebut menjadi sebuah berita, dimulai dari judul, lead, tubuh berita, dan ekor berita. Lalu, bagaimana cara melakukan reportase? Melakukan reportase melalui 3 tahapan. Yang pertama, praproduksi. Yang kedua, produksi atau proses liputan. Dan
dan yang terakhir pasca produksi. Pemirsa, demikian pemberitaan kita pada pagi hari ini. Saya Bakiatun Dinia, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam news lainnya.